Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya. Masih bersama saya Bapak Muhammad Abdul Muiz atau biasa disebut dengan Pak Mam. Dalam channel Mams Akuntansi Pajak, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan masih di materi akuntansi keuangan menengah, yaitu di aktiva tetap dari sektor biaya perolehan atau biasa disebut dengan harga perolehan. Bagaimana sih cara menentukan dari harga perolehan itu sendiri? Dan elemen apa saja sih dari harga perolehan dengan elemen-elemen misalkan di jenis-jenis aktiva tetapnya. Kita langsung saja masuk ke materinya. Tapi sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya jangan lupa di subscribe, komen, dan like supaya lebih membuat saya termotivasi untuk membuat materi-materi di bidang akuntansi nantinya. Nah, contoh di sini yang pertama untuk biaya perolehan untuk tanah. Contohnya bisa kita tahu ya, harga beli dari tanah itu sendiri, terus di sini adalah ada biaya balik nama, ada biaya makelar. Biaya makelar itu biasanya dibayarkan untuk biaya komisi pencarian tanah dan lain-lain, ada biaya sertifikat, ada pajak bumi dan bangunan, ada biaya meratakan tanah kalau misalkan tanah tersebut dianggap tidak sesuai dengan peruntukannya nantinya. Biasanya banyak ya di komplek-komplek yang tanahnya tersebut masih rendah dibandingkan dengan jalan, kemudian banyak juga yang dilakukan pengurukan untuk meratakan tanah tersebut. Nah, terus di sini ada biaya bangunan. Kalau misalkan bangunan tersebut membangun sendiri, kalau misalkan kita beli jadi, rata-rata yang dikeluarkan hanya biaya ini saja, sertifikat bangunan itu sendiri ya, dan sertifikat tanah dan bangunan. Nah, tapi kalau misalkan kita membangun sendiri, contohnya adalah izin memberikan bangunan itu wajib. Terus ada biaya gambar kalau misalkan kita pakai arsitek, ada biaya konsultan, ada biaya bahan. Bahannya itu maksudnya adalah material dan lain-lain, ada TKL tenaga kerja langsung, ada biaya overhead pabrik. Di sini maksudnya biaya overhead ya. Biaya instalasi misalkan listrik, air, gas, telepon, AC, lift dan lain-lain. Kalau biaya bangunan tersebut kita melakukan kegiatan membangun sendiri. Terus ada land land import land improvement, yaitu masa tahan lebih dari 1 tahun. Contohnya adalah pembuatan pagar. Pagarnya bukan pagar sembarangan ya, bukan pagar dari bambu, tapi di sini pagar tersebut biasanya dengan menggunakan konstruksi ditanam. Nah, jika di benteng maka masuk ke building. Nah, biaya pelataran parkir, biasanya parkir kan di aspal kembali. Nah, itu juga termasuk dengan land improvement. Nah, ada taman, ada riol atau jalan dan solokan. Nah, itu juga termasuk elemen-elemen untuk mendapatkan harga perolehan dari land improvement. Nah, ada equipment. Equipment di sini kita bisa lihat. Equipment contohnya ada harga beli, biaya angkut, biaya asuransi dalam perjalanan, dan assembling. Assembling ini biaya pemasangan. Kalau kendaraan apa ya biaya-biayanya? Biasanya kalau kendaraan, biaya yang timbul adalah untuk kendaraan itu sendiri ya. Untuk kendaraan biasanya yang pertama adalah pasti biaya harga perolehannya tersebut termasuk biaya pengangkutan, terus ada harga perolehan, terus kalau misalkan ini kita beli kendaraannya adalah kendaraan second, maka ada biaya balik nama, kendaraan bermotor, dan lain-lain. Mungkin itu saja materi tentang harga perolehan. Jadi intinya adalah harga perolehan itu adalah harga yang digunakan untuk mencatat suatu aktiva tetap, di mana sampai dengan aktiva tetap tersebut siap dipakai atau siap digunakan. Mungkin cukup itu saja materinya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa di komen, subscribe supaya lebih membuat saya termotivasi untuk membuat video selanjutnya. Terima kasih.